Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mesya Regina dengan NIRM 0303202125. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas praktikum pada mata kuliah pemberdayaan masyarakat dengan tema Upaya Penerapan Biosecurity dalam Budidaya Peternakan pasca penyakit menular pada ternak melalui pemanfaatan disinfektan yang aman dan tepat guna. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan terkait kegiatan dan proses pemberdayaan yang terjadi. Untuk kegiatan dan prosesnya, simak videonya. Selamat menyaksikan. Halo, kembali lagi bersama saya Regina di Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait biosecurity dan juga penerapannya di kandang masyarakat yang ada di Sulawesi. Selamat menonton. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya ataupun kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa, sehingga terjadilah keseimbangan. Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan progresif secara berkelanjutan, di mana melalui penyuluhan masyarakat petani penerima manfaat mendapatkan alternatif sehingga diharapkan mampu memilih alternatif yang terbaik bagi dirinya dalam membangun dirinya sendiri. Masyarakat difasilitasi agar memiliki posisi tawar, di mana dapat mengambil keputusan, dapat mempercepat terjadinya perubahan-perubahan sosial ekonomi, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu, memfasilitasi masyarakat dalam mengadopsi teknik produksi dan pemasaran untuk peningkatan pendapatannya, di mana tugas penyuluhan tidak lagi terbatas untuk mengubah perilaku masyarakat bawah, tetapi juga untuk meningkatkan interaksi antara stakeholder lainnya agar mereka mampu mengoptimalkan aksesibilitasnya dengan informasi dan membentuk jaringan terutama dalam bidang usaha yang sama dan juga untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat agar mereka mampu meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraan pada masyarakat. Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan pada masyarakat merupakan proses pemandirian masyarakat di mana pemandirian bukanlah mengurangi, tapi menumbuhkan partisipasi atau peran serta aktif dari semua pihak yang akan menerima manfaat penyuluhan, terutama dari masyarakat petani, yang hakikatnya adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat tanpa dukungan pihak luar, mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan secara berkelanjutan. Kegiatan penyuluhan dalam proses pemberdayaan masyarakat dilakukan bukan hanya terbatas dalam bentuk pengembangan dan kegiatan usaha yang produktif untuk peningkatan pendapatan, namun juga diperlukan advokasi atau hukum, serta kebijakan dan pemberian legitimasi dan inovasi teknologi, atau ide-ide perubahan serta pengembangan organisasi masyarakat tani untuk pengembangan usaha agribisnis yang akan ditawarkan melalui kegiatan penyuluhan. Aspek-aspek pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan masyarakat petani berupa peningkatan kapasitas mengarah pada peningkatan kemampuan petani, di mana pemberdayaan kelembagaan petani dengan pengembangan jejaring dan kemitraan kerja, serta pemberdayaan usaha masyarakat tani yang mengarah kepada usaha bisnis. Unsur pemberdayaan masyarakat meliputi aksesibilitas informasi teknologi, keterlibatan atau partisipatif pelaku utama dan dalam pembangunan, kapasitas organisasi berupa kemampuan bekerjasama, mengorganisir warga masyarakat, serta mobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, perlu ditempuh dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Upaya membangun sumber daya ataupun potensi yang ada dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta berupaya untuk mengembangkannya. Memperkuat potensi ataupun daya yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yakni diperlukan langkah-langkah penyediaan berbagai masukan ataupun pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya dan memanfaatkan peluang. Upaya membantu mencegah serta mengurangi dampak buruk dari penyakit menular pada ternak serta memberikan solusi kepada petani dan peternak. Maka kegiatan ini dilakukan dengan tujuan
melakukan pemberdayaan dan juga peningkatan kapasitas terhadap kelompok tani melalui pendidikan praktis kepada kelompok tani, yakni pencegahan penyakit menular pada hewan khususnya dengan aplikasi disinfektan yang tepat dan aman. Terdapat beberapa metode pendekatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan pemberdayaan ini. Di antaranya ialah dengan melakukan peningkatan kapasitas tani ternak dalam pencegahan penyakit menular pada hewan melalui pemanfaatan biosecurity dan disinfektan yang tepat dan aman. Kegiatan yang pertama dilakukan ialah survei lokasi, di mana kegiatan dan pendekatan kepada masyarakat pelaku usaha tani guna memperoleh informasi awal mengenai permasalahan yang dihadapi di masyarakat, serta mengetahui situasi dan kondisi dan pengolahan peternakan yang dilakukan oleh peternak yang ada di wilayah tersebut. Kegiatan survei lapangan dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pola dan sistem beternak yang dilakukan di kandang dan dalam kondisi ternak yang ada, serta melakukan wawancara kepada peternak untuk mengetahui gejala penyakit yang sering muncul pada ternak di wilayah mereka. Hasil kegiatan survei ini diketahui bahwa hampir semua peternak adalah peternak tradisional dengan sistem ekstensif di mana khususnya untuk ternak sapi, kambing, dan juga domba. Dalam proses pemberdayaan, perlunya perancangan pada desain pemberdayaan yang akan membantu intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Maka, saya menggunakan PRA atau Partisipan Rural Appraisal, di mana dalam penerapannya, asesor bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi masyarakat untuk merefleksikan kondisi mereka sehingga dapat melihat serta memetakan potensi dan masalah yang mereka hadapi. PRA dipilih karena pendekatannya lebih memberikan kesempatan bagi para masyarakat untuk mengambil peran, sehingga lebih berdaya, lebih mandiri, dan juga mampu mengembangkan dirinya sendiri. Dalam proses pemberdayaan tersebut, saya menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi cara, dan juga praktik secara langsung bersama peternak dengan media berupa folder, video, dan juga presentasi dari PowerPoint. Dengan hal tersebut sehingga terjadilah proses pemberdayaan yang berada di Desa Socokangsi. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan kelompok tani untuk secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan penyakit menular, yaitu dengan aplikasi biosecurity kandang melalui penggunaan disinfektan yang tepat dan aman bagi ternak maupun lingkungan. Kegiatan berjalan dengan lancar karena adanya partisipatif yang aktif dan positif dari peternak dan stakeholder dengan berbagai upaya peningkatan kualitas peternakan. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkala sehingga mampu mendukung masyarakat khususnya petani mencapai kualitas manajemen peternakan rakyat yang tahan terhadap penyakit menular serta berdaya guna. Sekian proses pemberdayaan yang dilakukan di gabungan kelompok tani Desa Socokangsi untuk kegiatan penerapan biosecurity dalam budidaya peternakan. Kurang dan lebihnya penyampaian dalam video ini saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi.